Fratelli tutti, kita semua bersaudara. Bapak Ibu, mungkin sudah lama kita tidak menerima undangan pesta. Kalau hitung-hitung mungkin terakhir dapat undangan bulan Maret, ya. Masih ingat dress code-nya apa? Warna emas, pink, atau warna zebra. Mungkin kita juga teringat kita pernah diundang, lalu kita tidak pergi, lalu kita ditegur oleh yang mengundang. Begitu soalnya tidak hargai orang pe undangan. Mungkin juga orang pernah mengundang, lalu mereka tidak datang dan ada kekecewaan pada kita. Susah dia semua, tidak ada yang datang. Kita bukan cuma merasa rugi secara ekonomis, tapi kita juga merasa dihina. Karena undangan kita dengan maksud baik tidak ditanggapi. Tuhan juga sejak awal mengundang kita semua. Kita memiliki Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah yang ingin bersama-sama, Allah yang ingin berkomunitas, bersaudara. Karena itu tadi saya bilang, betapa indah rumahmu Tuhan. Tapi kalau kosong, apa artinya sebuah rumah? Apa artinya sebuah kerajaan Allah jika tidak ada orang yang datang merayakan kebersamaan bersama Tuhan Pencipta? Karena itu bacaan Injil tadi memperkenalkan betapa Allah mengundang kita semua. Allah ingin kita semua ambil bagian dalam kebahagiaannya yang abadi, bukan yang sementara saja. Tapi apa yang terjadi? Yang diundang tidak menanggapi, malah hamba-hamba yang diutus untuk memanggil dibunuh dan ditangkap. Toh Bapak ini masih mengirim lagi, masih mengundang lagi, masih menawarkan lagi. Marilah, marilah, kamu diundang, kamu berharga. Sampai akhirnya sungguh-sungguh tidak ada yang datang. Tuhan perjamuan ini membuka, siapa saja yang ditemukan panggillah, panggillah. Dan hall, ruangan pesta menjadi penuh. Seperti biasa, tuan rumah tentu pergi menyapa tamu-tamu yang datang. Terima kasih sudah datang. Terima kasih sudah menghargai undangan kami. Dia ketemu ada seseorang yang tidak berpakaian pesta. Bayangkan kita bikin pesta nikah anak kita di gedung yang bagus, lalu ada tamu datang dengan pakaian renang. Ada yang datang dengan baju tidur. Ada yang datang dengan baju pantai. Ada yang datang dengan baju kobong. Baru habis naik cingke. Sudah jadi DP baju, mar DP bobou. Kita rasa terhina. Kita rasa tidak dihargai. Maka Tuhan itu menegur. Kok tampilnya begini? Mengapa datang ke pestaku dengan tidak layak? Mana pakaian pestamu? Betul, Tuhan membuka pintu gerbang kerajaannya. Tapi yang masuk hendaklah sepadan, hendaklah berkelayakan, hendaklah berkepantasan untuk ambil bagian di sana. Tuhan mengendaki kebersamaan, tapi ada syarat mainnya, ada peraturan bersama. Itulah kepantasan dan kebaikan. Kemurahan Tuhan tetap ada, tapi kepantasan dari pihak kita juga perlu ada. Itulah pakaian pesta. Itulah kelayakan hati. Itulah kebaikan perbuatan-perbuatan kita yang membuat kita berdandanan kemuliaan. Sehingga pantas duduk dan ambil bagian bersama Tuan Pesta yang penuh kemuliaan dan kebaikan.
Saudara-saudariku, tadi saya katakan minggu ini ada beberapa kejadian universal yang perlu kita perhatikan. Paus Fransiskus menulis surat ensiklik kepada semua umat Katolik untuk mengingatkan Fratelli Tutti. Kita semua adalah fratelli, frater, bersaudara satu sama lain. Persis hari Minggu lalu, surat ini dia tanda tangani dan edarkan ke seluruh dunia. Pemimpin-pemimpin Islam di Arab menghargai isi surat ini. Maka saya malu kalau kita di sini tidak tahu apa-apa tentang itu, ya. Jadi izinkan saya bicara sedikit tentang surat ini. Orang Islam so baca, orang sendiri belum baca, ya. Oke. Apa maksud ensiklik ini? Kita semua tahu situasi zaman ini, persaudaraan, kekeluargaan hampir rusak di mana-mana. Lihat Jakarta. Sama-sama bangsa Indonesia, tapi itu kelakuan merusak, menghancurkan, memalukan orang Indonesia. Yang terkenal halus budi bahasanya, memalukan. Ada sesuatu kehidupan bersama yang lagi rusak, dan Paus tekankan, kita semua bersaudara. Apa dasarnya? Dasarnya karena Tuhan yang pencipta kita menghendaki kita semua bersaudara, datang ke perjamuannya, tinggal di rumahnya, membangun keluarga Allah. Dan untuk mencapai hidup bersama, hidup kekeluargaan, Paus katakan, mari katakan tidak pada perang. Karena perang sama dengan kakak adik baku bunuh. Kita semua ciptaan Tuhan. Katakan tidak pada saling tidak peduli pada orang lain. Katakan tidak pada pembunuhan, kematian janin, aborsi, menelantarkan orang tua, membiarkan orang miskin berjuang sendirian, perdagangan manusia, anak-anak dan wanita. Katakan tidak pada korupsi, karena ini melanggar kebersamaan, melanggar persaudaraan. Paus katakan, perhatikan para migran, orang-orang yang berpindah. Di seluruh dunia ada banyak orang berpindah karena tekanan politik, kesulitan ekonomi di negaranya. Susah mau hidup, cari hidup di tempat lain. Kita juga di sini mengalami, ya, pendatang dari sana dari sini. Orang berjuang untuk hidup. Paus bilang perhatikan supaya sebagai manusia mereka punya kelayakan untuk hidup. Paus katakan, untuk membangun dunia yang bersaudara, belajarlah dari orang Samaria yang baik hati, yang berani keluar dari kepentingan pribadi untuk melihat, membungkuk, menolong, mengangkat. Ada apa bro? What can I do? Yang memberi waktu, memberi perhatian. Orang Samaria yang keluar dari pintu egoismenya untuk menjumpai yang lain. Paus bilang, ada banyak orang terbaring di tengah jalan. Jadilah orang Samaria bagi mereka. Itulah persaudaraan. Paus menghimbau PBB agar membangun sebuah rumah bersama yang layak didiami. Paus menghimbau PBB untuk melawan kemiskinan, melindungi hak asasi, dan memberi kebebasan beragama pada siapa saja atas dasar persaudaraan. Ada satu yang menarik, Paus bilang, hidup adalah sebuah seni. Seni bertemu, seni berjumpa, seni menyapa, seni belajar. Paus bilang, dari orang paling miskin, paling susah sekalipun, kita bisa belajar sesuatu. Kita bisa belajar apa-apa.
Mujizat kebaikan perlu bersinar di tengah-tengah kegelapan persaudaraan. Seni pertemuan terwujud dalam seni pengampunan, memaafkan. Dan juga untuk persaudaraan sejati perlu pertobatan, rekonsiliasi. Akhirnya Paulus katakan, adanya COVID-19 ini membuat kita semua makin sadar kita saling membutuhkan. Bahwa kita tidak berdaya, boleh kaya, boleh hebat, tapi penyakit itu akan merontokkan satu keluarga sekaligus. COVID-19 membuat kita semua rasa lebih saling membutuhkan, saling meneguhkan, saling baku bantu untuk melawan musuh ini bersama-sama. Fratelli tutti. Lewat surat ini Paulus mau mengatakan Allah menghendaki persaudaraan kita. Allah ingin kita semua ambil bagian di dalamnya. Undangan ini perlu kita jawab. Marilah ke perjamuanku, masuklah dalam keluargaku. Tapi kita juga perlu berpakaian pesta. Kita perlu dihiasi dengan keutamaan orang Samaria yang baik hati, kemuliaan, kepedulian pada orang lain. Pakaian pesta berupa anti perang, anti balas dendam, anti kebencian. Pakaian pesta itulah kelemah lembutan, pengampunan, kasih dan sayang. Maka dalam hidup harian kita perlu bersikap seperti Bapa, terbuka, baik kepada siapa saja. Tetap mengajak, tetap mengundang, biar orang salah menanggapi. Kita perlu menjadi saudara di tengah saudara, seperti orang Samaria yang baik hati. Itulah pakaian pesta kita. Itulah yang membuat kita pantas duduk dalam perjamuan Tuhan. Kemarin di Assisi, Italia, Carlo Accusti, seorang anak berumur 15 tahun, diangkat menjadi beato. Siapakah Carlo Accusti? Lahir di London dari keluarga Italia. Pulang kembali ke Milan, hidup di sana. Dan anak ini sejak kecil mempunyai ketertarikan khusus pada Ekaristi. Umur 7 tahun dia ingin sekali komuni pertama. Karena pengetahuannya, karena cintanya, pastor paroki mengizinkan. Dan sejak dia komuni pertama, tiada hari tanpa Ekaristi. Tiap kali masuk gereja, entah sebelum atau sesudah misa, dia duduk berlutut sendiri, berdoa di depan sakramen. Dia menjadi anak Maria, pencinta rosario. Dia pemain PlayStation yang terkenal. Selain hobi juga jago. Dia programmer yang hebat. Di usia mudanya sudah kelihatan kepintarannya. Tapi kemudian dia dinyatakan sakit leukemia. Ketika dia sadar akan beratnya penyakit ini, ketika dia alami akan sulitnya penyakit ini, keutamaan dandanan rohani, pakaian pestanya semakin banyak, kebaikan-kebaikannya. Dia mulai mengumpulkan semua mujizat Ekaristi yang terjadi di dunia, dia kumpulkan dalam program komputernya. Sehingga orang tinggal klik mujizat Ekaristi, langsung keluar di mana-mana. Orang-orang dengan mudah mempelajari, orang-orang dengan mudah berdevosi pada Ekaristi. Orang-orang lebih banyak dibawa kembali kepada cinta akan Ekaristi. Salah satu yang pertama adalah ibunya. Ketika Carlo menerima komuni pertama, ibunya sadar, celaka. Saya ini bukan ibu Katolik. Saya nyaris tidak tahu apa-apa tentang iman Katolik. Bagaimana saya mau bimbing ini anak yang begitu maju? Tanpa malu-malu, dia pergi ke pastor paroki. Pastor, saya minta katekese, saya minta kursus, saya mau belajar tentang iman Katolik.
Pastor memberikan katekese, pelajaran, sehingga imannya mampu mengimbangi iman anaknya. Dan ibunya mengakui ketika diwawancara kemarin, Carlo adalah penyelamatnya yang kecil. Carlo lah yang membuat dia jadi ibu Katolik kembali dan seluruh keluarganya. Begitu besar pengaruh Carlo ini. Dia sangat dekat dengan teman-teman yang broken home. Kalau dia tahu ada anak-anak broken home, papa mamanya so begini begitu, dia akan panggil, dia akan ajak, dia akan memberi peneguhan. Bahkan yang parah sekali dia panggil tinggal di rumahnya untuk merasakan kasih dari papa mamanya. Semasih hidup, pengaruh positifnya sudah begitu kuat. Dan ketika penyakitnya makin berat, dia bilang, saya persembahkan deritaku ini untuk paus, untuk gereja, bersama Kristus disalib. Dia punya semboyan-semboyan yang indah. Ekaristi adalah jalan ke surga. Rosario adalah senjata iman. Kekudusan adalah mungkin. Karena itu sesudah kematiannya diusahakan upaya pengudusan. Mujizat demi mujizat terjadi. Dan kemarin di Asisi dia diresmikan sebagai beato. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak kita ya, berapa banyak yang lengket, lekat, ketagihan pada medsos. Carlo Acutis menggunakan medsos bukan untuk ketagihan, tapi untuk membuat orang ketagihan akan programnya. Orang menjadi tertarik akan ekaristi lewat medsos. Flo, Jessica, coba mulai kumpul. Mujizat-mujizat Rosario di Paroki Ignatius. 2 malam lalu saya di Albertus Agung. Sesudah Rosario bercerita ada 4 kesaksian mujizat Rosario yang dialami bapak-bapak dan ibu di situ. Hebat sekali. Ya, siapa tahu muncul Santa Jessica, Santa Flo. Why not? Bapak, Ibu, saudara-saudari, Tuhan Allah mengundang kita semua ambil bagian. Tuhan Allah ingin kita semua berdandanan pakaian pesta, kebaikan dan keutamaan. Terima kasih Carlo Acutis. Engkau menjadi cermin bagi orang muda sedunia. Terima kasih Bapak Paus. Fratelli tutti, kami semua bersaudara. Mari kita isi minggu ini dengan semangat persaudaraan. Dengan memakai pakaian pesta, itulah keutamaan-keutamaan, kebaikan-kebaikan. Niscaya Tuhan akan menyambut kita. Marilah padaku, kamu semua anak-anakku. Berbahagialah yang mendiami rumah perjamuan Tuhan. Amin.